Pemirsa, sebuah rumah kos berlantai 2 di kawasan permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Ya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seekor kucing peliharaan menderita luka bakar yang serius. Kebakaran rumah kos terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Todopuli 3, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga api diketahui berasal dari salah satu kamar kos di bagian belakang bangunan. 11 mobil pemadam beserta 40 personil diterjunkan ke lokasi kebakaran. Proses pemadaman berlangsung singkat. Api berhasil dikendalikan 10 menit setelah petugas tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun satu ekor kucing peliharaan ditemukan dalam kondisi kritis akibat luka bakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, A-News melaporkan. Tertangkap basah saat beraksi, seorang maling motor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat babak belur dihakimi warga. Sementara satu pelaku lainnya kabur. Ratusan warga desa Bojongkulon, Susukan, Cirebon mengepung dan menghakimi pencuri motor yang tertangkap basah di depan kantor lembaga pelatihan kerja. Banyaknya massa membuat pelaku tak berkutik. Sejumlah warga berupaya mencegah aksi main hakim sendiri, namun karena kalah jumlah dengan warga yang emosi, pelaku berakhir babak belur. Beruntung, petugas dari sektor Susukan dan Polresta Cirebon segera tiba di lokasi kejadian dan mengevakuasi pelaku ke rumah sakit terdekat. Menurut polisi, pelaku tertangkap setelah sejumlah pedagang curiga dengan gerak-gerik pelaku saat membawa motor korban. Itu ada 3 orang saksi yang melihat, yaitu penjual nasi uduk dan penjual donat. Dan terus diteriakin maling, dan baru masa artinya pada merapat mendekat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita motor pelaku yang hancur dirusak basah. Saat ini polisi juga tengah memburu satu pelaku lain yang berperan sebagai joki dan pengawas situasi saat kawannya beraksi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pemangkas rambut di Surabaya, Jawa Timur dianiaya pemotor hingga menderita luka lebam dan juga sobek. Ya, pelaku sebelumnya terlibat cekcok dengan pengendara lain, lalu meluapkan emosinya kepada korban yang sedang duduk di depan barbershop. Viral di media sosial, seorang tukang cukur di Surabaya, Jawa Timur dianiaya orang tak dikenal. Kejadian bermula saat seorang pria pengendara motor terlibat cekcok dengan pengendara motor lain. Korban yang sedang melihat keributan yang terjadi di depannya justru menjadi sasaran amukan pelaku. Warga berupaya melerai saat pelaku terus menganiaya korban. Akibat kejadian ini, korban menderita sejumlah luka lebam di bagian kepala dan sobek pada bagian bibir sebelah kanan, hingga mendapat 2 jahitan. Setelah itu aku ngeliat dikejar itu. Nah, pelakunya kembali Pak datang ke saya, marah-marah ke saya. Ngomongnya cuma, apa lihat-lihat, bentar-bentar itu lah. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polsek Lakar Santri, Surabaya dan segera memburu pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, A-News melaporkan. Viral, seorang kepala desa nyaris dikeroyok warga di Lamongan, Jawa Timur. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2020. Ratusan warga desa Blawi Rejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, Jawa Timur, menggeruduk kantor balai desa setempat. Sejumlah fasilitas desa menjadi sasaran kemarahan warga. Warga menagih janji kepala desa, Ali Rohman, untuk segera mundur dari jabatannya.
Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2020 hingga 2026 dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Bahkan kepala desa nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas gabungan siap menenangkan massa yang emosi. Menurut warga, sebelumnya kepala desa telah berjanji akan mengembalikan dana dan mundur tepat pada tanggal 31 Maret 2026. Namun hingga batas waktu berakhir, janji tersebut tak kunjung ditepati. Untuk tuntutan warga, satu, kepala desa Saudara Ali Rohman harus berhenti dari jabatannya. Nomor dua, dugaan korupsi mulai dari tahun 2020 sampai tahun sekarang 2026 harus dikembalikan ke rakyat. Warga pun melakukan penyegelan terhadap kantor balai desa hingga tuntutan mereka dipenuhi sepenuhnya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Ya, serangan ini sebagai bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Serangan rudal Iran dalam skala besar ini menargetkan Israel, situs industri dan militer Amerika Serikat di Teluk dan Israel. Operasi ini diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran sebagai tanggapan terhadap agresi militer Amerika Serikat yang menargetkan industri baja Iran yang menewaskan dan melukai banyak pekerja. Rudal ini juga disebut menghantam bagian operasional fasilitas aluminium Amerika yang belum rusak dalam serangan sebelumnya. Serangan Iran kembali menghantam Tel Aviv pada Kamis pagi waktu setempat. Ya, kerusakan bangunan dan infrastruktur terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak. Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil.
Pemirsa, warga Tel Aviv panik saat sirene peringatan serangan berbunyi. Ya, mereka segera mencari perlindungan atau bunker terdekat. Sirine tanda peringatan terdengar di sejumlah titik di Tel Aviv. Sirine peringatan ini memicu kepanikan di tengah aktivitas warga. Mereka segera mencari bunker terdekat untuk menghindari potensi serangan. Kemacetan pun tak terhindarkan. Banjir besar melanda distrik Bnei Brak di Tel Aviv, Israel. Ya, bencana tersebut diduga akibat serangan bom tandan Iran yang menghancurkan pipa air utama. Sebuah rekaman menunjukkan aliran air deras meluap ke jalan raya di distrik Bnei Brak, wilayah Tel Aviv, Israel. Banjir tersebut diduga akibat serangan bom tandan milik Iran yang menghantam infrastruktur pipa air utama. Hantaman tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sistem saluran air bawah tanah dan memicu banjir besar di kawasan padat penduduk tersebut. Akibatnya mobilitas warga dan kendaraan terhambat. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa atau luka-luka. Pemirsa, Amerika Serikat kembali melakukan serangan udara mematikan ke kota Teheran, Iran. Pemirsa, serangan udara Amerika Serikat ini menargetkan infrastruktur militer Iran. Ledakan besar ini terekam oleh ponsel milik warga. Asap pekat membumbung tinggi di lokasi ledakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada serangan kali ini belum diketahui ada korban jiwa maupun luka-luka. Amerika Serikat melancarkan serangan kepada sebuah jembatan yang baru dibangun di Iran. Ya, akibat serangan ini 2 orang dilaporkan tewas. Asap hitam tebal terlihat setelah serangan udara terjadi di jembatan B1 yang menghubungkan Teheran ke Karaj. Pihak berwenang setempat mengatakan serangan itu menewaskan 2 orang dan melukai puluhan lainnya yang kemudian dibawa ke pusat medis untuk perawatan. Jembatan B1 adalah jembatan tertinggi di Timur Tengah dan baru saja dibuka. Para pejabat mendesak warga untuk menjauhi lokasi tersebut dan menutup jalan menuju area yang menjadi sasaran, sementara tim darurat dan penyelamat dikerahkan. Dalam sosial medianya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membenarkan adanya serangan tersebut. Ia juga mengatakan akan melakukan serangan lainnya jika Iran tidak kunjung membuat kesepakatan. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat kembali merilis sebuah video penyerangan kepada sistem pertahanan Iran. Di sisi lain, pemirsa, selain pangkalan militer Iran juga menyerang perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan penyerangannya kepada Iran. Di lokasi yang tidak dapat diverifikasi, sejumlah kendaraan militer termasuk sebuah pesawat meledak dihantam oleh rudal. CENTCOM mengklaim pada pekan kelima Amerika Serikat telah mengalami kemajuan dengan menghancurkan sistem keamanan Iran. Di sisi lain, rentetan serangan juga masih terus dilancarkan Iran kepada infrastruktur Amerika Serikat di Timur Tengah. Roket Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Pangkalan Khosrow yang berada di Provinsi Hasaka rusak parah akibat serangan ini. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Selain pangkalan militer, Iran juga diduga menyerang sebuah fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Pemirsa, militer Iran kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Sebuah rekaman menunjukkan rudal Iran diluncurkan ke langit malam Yordania.
Sirine peringatan pun kembali meraung di Yordania. Serangan tersebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam serangan tersebut belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka. Sebuah rekaman menunjukkan peluncuran drone yang diduga milik Iran menuju sebuah pangkalan udara di Yordania. Dengan lokasi yang tidak diketahui, peluncuran drone ini ditunjukkan untuk membalas para martir perang Ramadan lalu. Militer Iran merilis rekaman yang diduga peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Sementara seorang tentara terdengar menyerukan bahwa serangan ini merupakan balasan atas para martir perang Ramadan. Pangkalan udara Al-Azraq di Yordania menjadi target Iran karena diketahui menjadi pangkalan jet tempur canggih milik Amerika Serikat. Pangkalan ini telah memainkan peran kunci dalam mengerahkan jet tempur canggih dan melakukan operasi pengintaian dan ofensif dengan drone. Sementara itu, pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan udara mereka. Ya, pemirsa, Iran juga melancarkan serangan drone dan roket ke pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Sebuah roket menghantam pangkalan Khosroq di Provinsi Hasaka. Sementara serangan drone terjadi pada dini hari dan menyebabkan kerusakan. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material.